Jangan kau tolak yang membuatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Mungkin di sini juga banyak yang bingung. Khitbah itu sebenarnya tuh gimana sih menurut... Kenapa sih Ustadz? Kenapa? Ingat usia udah besar gak boleh nangis di muka umum. Kelilipan. Oh kelilipan. Ustadz, kan banyak yang bingung juga cara khitbah yang baik, cara khitbah yang benar, sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa sih Ustadz? Nah ini. Kita juga mungkin butuh dipraktekkan juga Ustadz. Nah betul boleh. Boleh ya? Boleh Oke dipraktikkan. mungkin minta bantuan untuk Debbie dan calon suaminya mungkin insya Allah. Iya. Silakan boleh maju ke sini. Oh enggak, bapaknya kan ini dong. Saya bapaknya. Oh iya. Iya, udah kebapaan tapi belum jadi Iya. bapak. Ya. Oke baik, silakan boleh. Sini dong, di sini, sini. Gak usah jauh lah Ustadz. Duduk sini dulu. Oke. Cara khitbah yang benar itu Prosesnya. seperti apa sih coba? Debbie-nya dulu ke Ikut sini. di sana Ustadz. Iya. Sini. Oke. Saya Mbak Debbie di sini, Mbak Debbie. Iya. Berdiri aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Sip. Nah, Terus? nanti Mas Irfan ke Van, sini sini Van. nanyai saya. Ah. Gimana? Nanti saya luruskan kalau salah. Ya. Papa. Belum jadi papa. Belum jadi papa kok. Gimana ini? Assalamualaikum. Ini ceritanya papa saya. Iya. Iya, ini Pak Bintoro ini. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mau ngapain ke sini? ya, saya datang kemari kan agak gugup Pak Ustadz. Iya. Saya datang kemari ingin mengkhitbah anak Bapak. Oh gitu. Kamu kerja apa? Saya kerja Pak Ustadz. Bapak. Kamu ini tidak kerja mau ngelamar anak saya. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya setuju. Alhamdulillah. Ustaz, berarti begitu, khitbah Ustaz? cuma gitu aja? Iya, kalau menurut saya setuju ya nggak apa-apa. Tapi saya serahkan ke Debbie. Ya. Terus Gimana kamu jawabnya Debbie? gimana? Dijawab sekarang tak Mas? Iya, boleh. Kan Emben. baru pura-pura. Ya, langsung aja. Langsung jawab aja. berarti. Oh berarti itu harus ada Iya. saya juga. Iya. Ini kan cuma kalau saya macak galak gitu. Oh Coba. gitu. Saya sudah setuju. Kalau kamu gimana, Deb? Iya deh Ustadz. Iya Nah, Pak. Iya. Cie. Berarti kapan langsung pernikahannya ini Ustaz? Ya, setelah ini baru kita berbicara dengan sama wali. Saya dengan orang tuanya Mas Irfan untuk jenjang pernikahan berikutnya. Asalkan ini sudah clear, baru nanti kita berbicara ke jenjang yang berikutnya. Tonight Nah, I'm celebrate my love. Adem banget ya. memang seperti ini, kurang lebih seperti ini Mas. Oh, ya. jadi gitu Ustaz ya? Nah, Jadi simpel banget Ustaz ya? Simpel banget. Jadi nggak ada aturan-aturan Ya, yang iya. tertulis gitu bagaimana Iya, caranya enggak. gitu? Yang ribet adalah sebenarnya manusianya sendiri. Oke, baik Iya. Ustaz. Nanti kita bakal ngomongin lebih banyak lagi, tapi kita juga lihat untuk gambar berikut ini. Coba, ada apa lagi? Boleh balik. Nah, tazkirah. Indahnya ikatan pernikahan itu karena ia halal. Justru, mulakan yang halal itu dengan proses yang halal. Jangan jadikan tempo pertunangan dan perkenalan satu proses yang dipenuhi dengan perkara yang haram. Betul. Artinya gimana Ustaz? Artinya ketika kita sudah menghitbah, itu bukan berarti kita yang dengan yang dihitbah adalah sudah sah secara suami istri. Oh. Tidak. Jadi ketika kita menghitbah ada tempo, kita saling menjaga kehormatan masing-masing. Oke. Nah, jadi tidak boleh berkholwat, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh pacaran di situ. Meskipun sudah menghitbah dan kedua belah pihak setuju. Oke. Tetap tidak boleh di situ. Jadi tetap ada batasannya. aturan-aturan juga Ustaz ya? Tetap. Jadi Ada istilahnya ya konsekuensi. belum apa-apa sih ya? Iya, masih persetujuan aja. Dan khitbah ini hendaknya harus disembunyikan. Oh gitu? Tidak diumumkan, harus disembunyikan. Karena menghitbah ini bisa jadi nanti pada tengah jalan terjadi pembatalan. Dan pembatalan khitbah, pembatalan lamaran ini diperbolehkan. Oke, jadi Tidak ada larangan. kapanpun itu bisa Ustaz ya? Boleh dibatalkan asalkan memang ada syarat-syarat yang memang mengharuskan pembatalan. Tapi untuk ini. pembatalan sendiri diomongin secara sepihak aja atau keluarga yang cewek harus ke rumah yang
cowok atau gimana Ustaz? Kalau sebenarnya dalam kitab itu sepihak saja tidak apa-apa. Jawab Ustaz. Tapi di sini yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana caranya ketika kita membatalkan khitbah ini, membatalkan menyakiti lamaran, tidak menyakiti hati. Maka dari itu harus ada diskusi, harus ada pertemuan yang secara kekeluargaan dan mengenakkan di situ. Baik Ustadz, kita juga akan lihat untuk gambar berikut ini ada apa lagi? Allahu Akbar. Ini apa-apaan nih maksudnya? Apa-apaan nih? Ini apa-apaan nih? Udah Ustadz, kayaknya ini tidak patut sebenarnya untuk Iya. dikomentari Ustadz. Iya, betul-betul. Iya. Aduh, ya Masya Allah. Udah, Astagfirullahaladzim. jangan sampai Ustadz ya Ustadz ya. Iya. Meskipun saya tahu usia Ustadz juga tidak muda lagi. Iya. Tapi jangan seperti Ustadz ya. Iya, enggak. Mungkin saya hanya klarifikasi aja. Untuk pemirsa di rumah, bahwasannya tayangan tadi adalah intermezzo, bukan serius. Itu hanya guyonan ya. Oke. Guyonan, bukan serius. Like serius nanti dikira LGBT nanti. Iya. Oke Ustadz, tapi kalau untuk yang melamar itu yang cewek, itu bisa nggak sih Ustadz? Boleh. Masa sih? Boleh, tidak apa-apa. Jadi ada cerita seperti ini. Ketika itu ada wanita itu menawarkan diri untuk menjadi istrinya Rasulullah SAW. Ada wanita itu langsung mendatangi Rasulullah, dia menawarkan diri, ya Rasulullah, jadikan saya istrimu gitu. Terus sahabat Rasulullah yang di pinggirnya ini, istilahnya ngilok nih. Ya. Kamu ini wanita kok nggak beradab, langsung seperti itu. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan, jangan begitu, jangan diilokkan, jangan dihina. Iya, jangan dihina. Karena sesungguhnya wanita ini adalah wanita yang benar. Karena telah memilih lelaki yang tepat. Nah, lelaki yang soleh seperti Rasulullah SAW. Jadi untuk wanita di sini ya, kalau mencari suami, itu harus suami yang soleh. Harus soleh, bukan namanya soleh, tapi yang soleh, yang agamanya baik. Contohnya siapa? Contohnya? Siapa Pak Ustadz? Kok kok tiba-tiba tenggorokan saya sakit? Ini special offering atau promote atau gimana sih Ustadz? Enggak, ya saya cuma ini aja, menjelaskan aja. Cuma kok tiba-tiba tenggorok saya itu. Iya gitu. Oke, berarti ini ada harapan, secerca harapan juga Ustadz. Buat teman saya cewek juga Ustadz. Jadi dia tuh udah suka banget sama seorang laki-laki, tapi takut untuk mengungkapkan. Iya. Itu produser saya itu Ustadz. Oh gitu. Sebenarnya enggak apa-apa kok Mas. Oh enggak apa-apa Mas Ustadz Soni ya. Perempuan untuk mengungkapkan lamaran terhadap pria itu tidak apa-apa. Siapa sih emangnya? Dea. Oh. Di sini dia banyak. Produser itu ya. Iya, produser Cakrawala Malam. Oh. Bukan. Bukan, oh iya. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, Tidak ada halangan di situ, tidak ada Sebenarnya larangan. sih mereka berdua ini udah sama-sama saling siap Ustadz. Cuman kadang-kadang perempuan kan juga takut kalau misalkan terlalu digantung gitu Ustadz. Ini sebenarnya dibawa kemana arah? Nah, berarti ini adalah saran untuk lelaki semuanya di sini ya. Pokoknya jangan sampai menggantung cinta di antara mereka. Oke di Ustadz, antara terus untuk kalian batas berdua. waktu Ustadz antara khitbah dan Dari juga pernikahan. akad nikah. Itu 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Emang ada peraturannya tertulis gitu? Ini jumhur ulama mengatakan 1 tahun. Oh gitu. Jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih, misalkan yang gantung ini wanitanya ya. Aku setelah di khitbah, aku nggak mau dinikah dulu setelah saya lulus. Lulus kuliah. Berapa tahun lulus kuliah? Sekitar 60 tahun. Sekitar 6 tahun gitu. Wah jangan, nggak boleh itu. Oke, Nggak boleh. berarti maksimal 1 tahun. Ustadz, 1 tahun iya, seperti itu. Karena kasihan laki-laki. Kasihan laki-lakinya, seperti itu. Begitu juga sebaliknya ketika lelaki yang menggantung. Tunggu saya bekerja dulu. Berapa tahun? Saya kira-kira bekerja 2,5 tahun gitu. Itu jangan, kasihan yang perempuannya. Tapi memang Tidak sebaiknya boleh. secepat mungkin Ustadz ya. Secepat mungkin. Karena Iya. memang ada janji Allah juga bahwa menikahlah kamu agar kaya Ustadz.
Betul. Iya tahu ngono ta. Aku gak tahu ero lho iki. Aku ditanya ke Ustadz. Oh, kok. tanya tak. Gimana Enggak, sih? saya tidak bisa menjawab saya karena saya belum tahu hal itu. Oh, gitu, Ustaz, ya? Iya. Karena yang jelas dengan pernikahan ini adalah membangun sakinah mawaddah warahmah. Artinya. Wis ngono iku. Aku gak ngerti artine. Gini loh Mas. Nanti sakinah mawaddah warahmah saya kupas di Ada tema lagi? Tema lain karena di situ menarik sekali di sini. Oke, baik, sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, mungkin Anda ingin bergabung, silakan boleh langsung ke line telepon kita di 738 0885, masih kita buka seputar khidbah atau juga permasalahan Islam yang lain, silakan. Oke Ustadz, Ya. untuk masalah khidbah ini juga ya Ustadz. Sebenarnya Ustadz ya, Iya. kalau wanita sudah dilamar sama Seseorang, ya. laki-laki, terus kemudian tiba-tiba pada saat sudah dekat gitu, dia juga menerima khidbah orang lain Ustadz. Nah, iya betul. Kan kadang juga ada Ustadz, Hmm. jadi istilahnya jadi bunga desa, Hmm. yang khidbah banyak banget Ustadz. Nah, Terus yang cewek nggak ngasih jawaban-jawaban semuanya nah, Ustadz. betul. Itu gimana Ustadz? Nah, ini perlu saya jelaskan di sini adalah ketika wanita itu dihitbah oleh lelaki ya, Apakah dia berat juga untuk menerima pinangan dari yang lain Ustadz? tidak diperkenankan, tidak boleh. Ketika sudah menerima pinangan lelaki, wanita tidak boleh menerima pinangan orang lain. Tetapi di sini jumhur ulama pengecualian. Ketika wanita itu menerima pinangan lelaki secara jelas, iya saya terima. Ini berarti lelaki lain tidak diperbolehkan untuk meminang. Tapi kalau wanita itu hanya diam, tidak mengatakan secara jelas, ini masih boleh untuk lelaki untuk meminang di situ. Oke. Jadi masih ada kesempatan. Baik kalau udah diputuskan bahwa dia menerima atau Nah. tidak. Jadi tidak boleh untuk menerima pinangan dari lelaki lain. Oke. Baik itu wajib dipatuhi Ustadz ya? Harus wajib dipatuhi seperti itu. Terus ketika wanita masa iddah baik cerai maupun suaminya meninggal, Nggak boleh dipinang? tidak boleh dipinang dulu. Boleh dipinang asalkan dengan pinangan kinayah. Artinya pinangan yang samar. Tidak boleh pinangan yang jelas. Aku akan menikahimu. Tidak boleh. Jadi Harus kalau yang dipinang samar. udah diem aja gitu Ustadz ya? Kalau wanita Ah. boleh diam saja, boleh secara jelas menerima. Nggak kalau dalam masa idah tadi. Oh masa idah. Kalau dalam masa idah bukan perempuannya, tapi ininya, lelakinya itu. Tidak boleh. Tidak boleh secara jelas melamarnya. Harus secara kinayah. Baik Ustadz, untuk terakhir kalinya mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah, silakan Ustadz. Nah ini kesimpulannya adalah mungkin saya tidak menyimpulkan terlalu ini ya. Saya hanya berpesan kepada lelaki ya. Lelaki semuanya. Bahwasannya lelaki ketika Anda ini mengumbar janji. Ingat, janji harus ditepati. Jangan sampai Anda ngalor ngidul gak dirapi. Digawa ngalor ngidul gak dirapi. Selak nayeng. Seperti itu. Kasihan yang perempuan digantung. Jangan sekali-kali untuk menyakiti hati perempuan. Jangan sekali. Karena itu nanti hukum karma pasti berlalu. Bisa-bisa anak Anda, cucu Anda akan disakiti. Maka dari itu jangan pernah sedikit pun untuk mempermainkan hati perempuan. Maka dari itu jadi cowok itu harus gentle. Ini harus Lan, gentle gimana? ya. Harus gentle. Ketika Anda sudah siap menikah, hubungi orang tuanya. Segera, jangan tegas bahwa saya ingin meminang anak Bapak. Seperti itu. Hubungannya Harus. di mana? Di sini juga? Enggak, seperti itu. Langsung ke rumahnya. Oke. Jangan sampai Baik. dikeloyongi ngalor ngidul aja. Sano. Baik Seperti Ustadz, itu. waktu juga yang harus memisahkan kita. Dan Iya. tampaknya Ustadz juga harus melakukan khutbah ke tengah malam ke yang lain Ustadz. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran Ustadz Iwan di Apa Alhamdulillah. Kata Ustadz Iya. Cakrawala Malam. Pastinya buat pemirsa yang di rumah juga terima kasih banyak telah menyaksikan Cakrawala Malam selama 2 jam. Pastinya nanti kita ketemu lagi. Kok jadi ribet sih, haus Ustadz soalnya. Iya, makanya itu. Ketemu lagi hari Senin jam 7 malam sama jam 9 malam pastinya bersama teman-teman Star Kustik. Kustik juga. Dan juga Ustadz Iwan, Antri juga. Kalau saya belum tentu juga. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bilang
tombol hati. Kesana dan kemari gak dapat yang dicari, malah jadi patah hati. Aku nyari yang islami,